Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Ismail NIM D011909 kelas sipil C angkatan 2019. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan jurnal yang keempat, yaitu analisis daya dukung dan penurunan elastik pondasi tiang bor dengan menggunakan metode analitis dan software Praxis V8.6 studi kasus proyek jalan layang kereta api Medan Bandar Khalifa kilometer 600. Latar belakang jurnal ini yaitu pondasi merupakan suatu pekerjaan yang sangat penting dalam suatu pekerjaan teknik sipil. Karena pondasi inilah yang memikul dan menahan suatu beban bekerja di atasnya, yaitu beban konstruksi atas. Indonesia adalah sebuah negara berkembang. Pembangunan Indonesia telah banyak dijalankan bukan hanya di kota-kota, tapi telah menyebar ke daerah-daerah di seluruh pelosok tanah air. Dalam pembangunan tersebut, banyak bangunan besar seperti gedung, jembatan, bendungan, dan bangunan lain didirikan. Untuk menahan beban bangunan yang berat tersebut, tentunya diperlukan pondasi yang kokoh. Apabila kondisi tanah di permukaan tidak mampu menahan bangunan tersebut, maka beban bangunan harus diteruskan ke lapisan tanah keras di bawahnya. Untuk itu sering dipakai konstruksi pondasi dalam berupa tiang pancang. Pondasi tiang pancang sering dipakai pada lahan yang masih luas dan kosong, di mana getaran ditimbulkan pada saat aktivitas pemancangan berlangsung tidak mengganggu lingkungan sekitar. Namun jika bangunan tersebut didirikan di lokasi yang telah padat penduduknya, maka getaran akan ditimbulkan masalah karena sangat mengganggu dan dapat merusak bangunan sekitarnya. Dalam hal ini, pemakaian pondasi profile merupakan pilihan pondasi yang tepat. Karena pondasi profile adalah pondasi tiang yang memasangnya dilakukan dengan mengebor tanah pada awal pekerjaan, baru kemudian diisi dengan tulangan dan dicor dengan beton. Selanjutnya yaitu rumusan masalah pada jurnal ini. Yang pertama, bagaimana hasil evaluasi dan perbandingan sebenarnya daya dukung pada pondasi dengan menggunakan metode elemen hingga, metode analitik, dan metode PDA dari hasil uji lapangan. Kemudian yang kedua, bagaimana menentukan gaya lateral pada profile. Kemudian yang ketiga, bagaimana menentukan penurunan elastis pada tiang profile. Dan yang keempat, menentukan efisiensi pada kelompok tiang profile. Tujuan penelitian yaitu mengevaluasi dan membandingkan besarnya daya dukung pada pondasi dengan menggunakan metode elemen hingga, metode analitik, dan menggunakan data PDA hasil uji lapangan. Kemudian menentukan gaya lateral pada profile, menentukan penurunan elastis pada tiang profile, dan menentukan efisiensi pada kelompok tiang profile. Tujuan penelitian. Pada penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk memberikan ilmu mengenai pondasi, khususnya mengenai profile dalam pencarian daya dukung menggunakan metode elemen hingga. Tinjauan umum. Pondasi ialah bagian dari suatu sistem rekayasa yang meneruskan beban yang ditopang oleh pondasi dan beratnya sendiri kepada dan ke dalam tanah dan bantuan yang terletak di bawahnya. Bowles 1997. Suatu perencanaan pondasi dikatakan benar apabila beban yang diteruskan oleh pondasi ke tanah tidak melampaui kekuatan tanah yang bersangkutan. Dalam menentukan perencanaan pondasi suatu bangunan, ada dua hal yang harus diperhatikan pada tanah yang dibawa pondasi, yaitu yang pertama, daya dukung pondasi yang direncanakan harus lebih besar dari beban yang bekerja pada pondasi tersebut, baik beban statik maupun beban dinamiknya. Kemudian kedua, penurunan yang terjadi akibat pembebanan tidak boleh melebihi penurunan yang diizinkan.
Pondasi dibedakan atas dua jenis, yaitu pondasi dangkal, soil foundation, dan pondasi dalam, depth foundation. Pondasi dangkal digunakan apabila lapisan tanah keras terletak tidak jauh dari permukaan tanahnya, sedangkan pondasi dalam digunakan apabila lapisan tanah kerasnya terletak jauh dari permukaan tanahnya. Poin pertama yaitu tanah. Tanah adalah materi utama yang menerima sepenuhnya penyaluran beban yang ditimbulkan akibat konstruksi bangunan yang dibuat di atasnya. Tanah terdiri dari 3 komponen, yaitu air, udara, dan bahan padat. Poin kedua yaitu penyelidikan tanah atau soil investigation. Penyelidikan tanah adalah proses pengambilan contoh tanah yang bertujuan untuk menyelidiki karakteristik tanah tersebut. Oleh sebab itu, soil investigation adalah pekerjaan awal yang harus dilakukan sebelum memutuskan akan menggunakan jenis pondasi dangkal atau dalam. Penyelidikan tanah ada 2 jenis, yaitu penyelidikan tanah di lapangan in-situ test. Jenis penyelidikan di lapangan seperti pengeboran yaitu hand boring ataupun magic boring, cone penetration test, standard penetration test, dan sand cone test, dan dynamic cone penetration. Penyelidikan di laboratorium atau laboratorium test. Jenis penyelidikan di laboratorium terdiri dari uji indeks properties tanah, Atterberg limit, water content, specific gravity, safe analysis, dan engineering properties tanah, directional test, consolidation test, permeability test, compaction test, dan CBR. Dari hasil penyelidikan tanah di lapangan diperoleh contoh tanah, soil sampling, yang dapat dibedakan menjadi 2, yaitu contoh tanah tidak terganggu undisturbed soil dan contoh tanah terganggu disturbed soil. Standard penetration test (SPT) sering digunakan untuk mendapatkan daya dukung tanah secara langsung di lokasi. Pengujian langsung di lapangan dengan metode SPT dilakukan dalam satu lubang bor dengan memasukkan tabung sampel yang berdiameter 35 mm sedalam 305 mm ke kedalaman tanah pada dasar lubang bor dengan memakai suatu beban penumbuk dengan berat 140 lebih 63 kg yang dijatuhkan dari ketinggian 30 in atau 75 cm. Pondasi dalam atau keep foundation merupakan pondasi yang dipergunakan untuk meneruskan beban ke lapisan tanah yang mampu memikulnya dan letaknya cukup dalam. Tipe dan jenis pondasi dalam. Yang pertama itu pondasi tiang pancang, beton bertulang pracetak, dan pondasi tiang cor di tempat atau sering disebut dengan tiang borefile. Penggunaan pondasi borefile. Borefile adalah salah satu jenis pondasi tiang yang bisa digunakan pada konstruksi bangunan tinggi. Pemakaian pondasi borefile adalah merupakan alternatif lain karena dari sisi teknologi, pemakaian pondasi borefile ini memiliki beberapa keunggulan, antara lain mobilisasi yang mudah karena pondasi dicetak di tempat dan hanya membutuhkan alat boring serta perakitan tulangan, tidak mengganggu lingkungan dan bangunan di sekitarnya karena tidak menghasilkan getaran yang dapat merusak bangunan lain di sekitarnya. Dapat kita lihat pada gambar 1, di mana pada gambar 1 merupakan contoh pondasi borefile, yaitu pemasukan tulang baja ke dalam lubang yang telah dibor. Jenis pondasi tiang bor atau borefile yaitu yang pertama borefile lurus untuk tanah keras, kedua borefile yang ujungnya diperbesar berbentuk bel, yang ketiga borefile yang ujungnya diperbesar berbentuk trapesium, yang keempat borefile lurus untuk tanah berbatu-batuan.
Untuk lebih jelasnya dapat kita lihat pada gambar pada slide ini, yaitu gambar 2, di mana gambar 2 adalah jenis-jenis fondasi profile, yaitu gambar A tanah keras, B berbentuk bal, kemudian yang C trapesium, dan D itu untuk tanah bebatu-batuan. Fondasi tiang bor diklasifikasikan sesuai dengan rancangan untuk meneruskan beban struktur ke lapisan tanah keras. Metode pelaksanaan bore file. Yang pertama, metode kering atau drill hole method. Pada metode kering, yang pertama dilakukan adalah sumuran digali dan dasarnya dibentuk lonceng jika perlu. Kemudian sumuran diisi dengan beton dan kerangka tulangan dipasang, dan setelah itu sumuran telah selesai dikerjakan. Kerangka tulangan tidak boleh dimasukkan sampai mencapai dasar sumuran karena diperlukan pelindung beton minimum, tetapi kerangka tulangan boleh diperpanjang sampai akhir mendekati kedalaman penuh daripada hanya mencapai kira-kira setengah saja. Metode ini membutuhkan tanah tempat proyek yang tak berlekuk atau kohesif dan permukaan air di bawah dasar sumuran, atau jika permeabilitasnya cukup rendah, sumuran bisa digali, mungkin juga dipompa dan di beton sebelum sumuran terisi air cukup banyak sehingga bisa mempengaruhi kekuatan beton. Kemudian metode yang kedua yaitu metode basah, washboring method. Metode basah umumnya dilakukan bila pengeboran melewati muka air tanah sehingga lubang bor biasanya longsor bila dindingnya tidak ditahan. Agar lubang tidak longsor, di dalam lubang bor diisi dengan larutan tanah lempung atau larutan polimer. Jadi pengeboran dilakukan dalam larutan. Jika kedalaman yang diinginkan telah tercapai, lubang bor dibersihkan dan tulangan yang telah dirangkai dimasukkan ke dalam lubang bor yang masih berisi cairan bentonite atau polimer atau larutan polimer. Adukan beton dimasukkan ke dalam lubang bor dengan pipa trim. Larutan bentonite akan terdesak dan terangkut ke atas oleh adukan beton. Larutan yang keluar dari lubang bor ditampung dan dapat digunakan lagi untuk pengeboran di lokasi selanjutnya. Untuk lebih jelasnya dapat kita lihat pada gambar 3, yaitu proses pekerjaan metode basah, di mana langkah pertama pengeboran, kemudian pemberian larutan, pembersihan, pemasukan baja tulangan dan pemasukan beton, dan terakhir itu pemasukan beton. Kemudian metode yang ketiga yaitu metode casing. Pada metode ini, casing dipakai pada proyek yang mungkin terjadi lekukan atau deformasi lateral yang berlebih terhadap rongga sumur. Casing bisa saja ditinggalkan dalam sumuran atau bisa juga dikeluarkan. Jika dikeluarkan, maka ruangan melingkar antara casing dan tanah yang diisi dengan adonan atau lumpur hasil pengeboran. Diganti dengan adukan encer grout, maka adonan akan dipindahkan ke atas puncak sehingga rongga tersebut diisi dengan adukan encer. Nah, pada slide ini terdapat gambar proses pekerjaan metode casing. Dalam pelaksanaan pekerjaan bore file sangat diperlukan ketelitian dan pengawasan akan mutu pekerjaan. Dari beberapa metode kerja pelaksanaan bore file, metode kerja dari bore filling work atau wet hole method lebih sering dipergunakan. Berikut ini metode pelaksanaan bore file, yaitu yang pertama urutan pelaksanaannya, yaitu yang pertama marking position file all superior, install casing sementara, temporary casing, mulai melakukan pengeboran atau boring. Jika lubang bor tidak stabil, boring harus dilakukan dengan bentonite. Kemudian yang kelima, setelah pengeboran sudah mencapai to level, lakukan inspeksi lapangan untuk konfirmasi to level. Kemudian yang keenam, lowering steel check ke dalam lubang bor. Kemudian 7, casting bore file dengan pipa tremi. Yang ke-8, cabut extract casing.
Metodologi pelaksanaan. Yang pertama setting out, kedua temporary casing, ketiga boring, keempat bontanite close, yang kelima reinforcement atau steel cage, keenam casting, ketujuh bontonite, yang kedelapan properti bentonite slurry. Pengeboran dengan metode RCD (Reverse Circulation Drilling) adalah sebuah metode dengan biaya yang efisien dan cepat untuk mendapatkan sampel dengan kualitas tinggi dari eksplorasi dan pertambangan. Metode RCD merupakan metode dengan pengeboran sedikit berputar untuk melepaskan tanah yang dibor dan air melalui bor file. Prosedur pengeboran metode RCD. Yang pertama, setting mesin RCD. Setelah standpipe terpasang, mata bor sesuai dengan diameter yang ditentukan dimasukkan terlebih dahulu ke dalam standpipe. Kemudian beberapa buah pelat dipasang untuk memperkuat tanah dasar dudukan mesin RCD. Kemudian mesin RCD diposisikan dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, mata bor disambung dengan stang pemutar. Kemudian mata bor diperiksa apakah sudah tepat berada pada pusat atau titik pondasi. Kemudian kedua, pondasi mesin RCD harus tegak lurus terhadap lubang yang akan dibor yang sudah terpasang stand tube. Nah, untuk lebih jelasnya dapat kita lihat pada gambar 4, di mana gambar 4 ini adalah pengoperasian dasar metode RCD. Kemudian yang bagian B, proses pengeboran atau drilling work. Yang ketiga, instalasi tulangan dan pipa ceramic, steel check and ceramic pipa pipe installation. Tulang yang digunakan sudah harus tersedia lebih dahulu sebelum pengeboran dilakukan, sehingga proses pengeboran selesai langsung dilakukan instalasi tulangan. Hal ini dilakukan untuk menghindari terjadinya kelongsoran dinding lubang yang sudah selesai dibor. Kemudian bagian D yaitu pengecoran dengan ready mix concrete. Proses pengecoran harus segera dilakukan setelah instalasi tulangan dan pipa tremi selesai guna menghindari kemungkinan terjadi kelongsoran pada dinding lubang bor. Oleh karena itu, pemesanan ready mix concrete harus dapat diperkirakan waktu dengan waktu pengecoran. Kemudian bagian E, penutup kembali atau backfilling. Lubang pondasi yang telah selesai dicor ditutup kembali dengan tanah setelah beton mengeras dan standpipe dicabut. Kemudian tanah tersebut dipadatkan sehingga dapat dilewati truk dan alat-alat berat lainnya. Kemudian kemudian bagian F, drainase dan pagar sementara selama pelaksanaan pekerjaan bor file. Untuk menampung air dan lumpur buangan dari lubang bor file dibuat proteksi sementara menggunakan karung yang diisi pasir. Pagar sementara dibuat dan dipasang untuk melindungi lokasi pekerjaan dari masyarakat umum, gangguan lalu lintas, dan lain-lain. Kapasitas daya dukung tiang bor. Yang pertama, daya dukung aksial pondasi tiang bor atau bor file. Daya dukung ultimate pondasi tiang bor dapat dihitung berdasarkan data hasil uji lapangan maupun berdasarkan data parameter tanah hasil pengujian di laboratorium dengan mengikuti rumus umum yang diperoleh dari penjumlahan tahanan ujung dan tahanan selimut tiang, yaitu yang pertama, daya dukung berdasarkan data standar penetrasi. Data standar penetration test atau SPT. Kita lakukan pendekatan secara empiris untuk mengetahui nilai-nilai parameter lainnya. Di antara beberapa metode untuk menghitung daya dukung berdasarkan data SPT adalah sebagai berikut. Yang pertama, metode Rese dan Wright 1977. Daya dukung ujung pondasi bor file and bearing. Kemudian kedua, daya dukung selimut bor file atau skin friction. Kapasitas daya dukung lateral tiang bor file.
Dalam analisis gaya lateral, tiang-tiang perlu dibedakan menurut model ikatannya dengan plat penutup tiang. Model ikatan tersebut sangat mempengaruhi kelakuan tiang dalam mendukung beban lateral. Tiang-tiang dibedakan menjadi dua jenis yaitu yang pertama ujung jepit, tiang ujung jepit atau fixed and file. Kemudian definisi tiang ujung jepit menurut MC Nulti adalah tiang yang ujung atasnya terjepit atau tertanam dalam pelat penutup kepala tiang paling sedikit sedalam 60 cm atau 24 inci. Kemudian yang kedua, tiang ujung bebas free and file. Tiang ujung bebas adalah tiang yang bagian atasnya tidak terjepit atau terjepit ke dalam pelat penutup kepala tiang tetapi kurang dari 60 cm. Tahanan beban lateral ultimate. Pondasi tiang terkadang harus menahan beban lateral horizontal seperti beban gempa dan beban lenyap. Beban-beban tersebut akan bekerja pada ujung atas kepala tiang. Hal ini akan menyebabkan kepala tiang terdeformasi ke arah lateral dan akan menimbulkan gaya geser pada tiang dan tiang akan melentur sehingga timbul momen lentur. Bagian pertama itu metode Brooms. Metode perhitungan ini menggunakan teori tekanan tanah yang disederhanakan dengan menganggap bahwa sepanjang kedalaman tiang, tanah mencapai nilai ultimate. Keuntungan metode Brooms yang pertama dapat digunakan pada tiang panjang maupun tiang pendek. Yang kedua dapat digunakan pada kondisi kepala tiang terjepit maupun bebas. Kerugian dari metode Brooms adalah hanya berlaku untuk lapisan tanah yang homogen, yaitu tanah lempung saja atau tanah pasir saja. Yang kedua tidak dapat digunakan pada tanah berlapis. Tiang dalam tanah kohesif. Pada kohesif, tegangan tanah yang terjadi di permukaan tanah sampai kedalaman 1,5 kali diameter dianggap sama dengan 0 dan konstan sebesar 9 cu untuk kedalaman yang lebih besar dari 1,5 diameter tersebut. Hal ini dianggap sebagai efek penyusutan tanah. Bagian pertama, tiang ujung bebas. Beban lateral yang bekerja pada kedua jenis tiang tersebut akan menghasilkan pergerakan yang berbeda dari segi defleksi dan mekanisme keruntuhan tiang. Pada tiang panjang, tahanan terhadap gaya lateral akan ditentukan oleh momen maksimum yang dapat ditahan tiangnya sendiri. Pada slide ini terdapat gambar yaitu defleksi dan mekanisme keruntuhan tiang ujung bebas. Pada gambar 5 di atas, F mendefinisikan letak momen maksimum sehingga diperoleh F sama dengan HU dibagi 9 CU dikali diameter. Dengan mengambil momen terhadap titik di mana momen pada tiang maksimum diperoleh Mmax yaitu HU dalam kurung E ditambah 3D per 2 ditambah 1/2 F atau Mmax sama dengan HU E ditambah 1,5D ditambah 0,5 F. Momen maksimum dapat pula dinyatakan oleh persamaan berikut. Mmax sama dengan 9/4 dikali diameter kali G pangkat 2 dikali CU dan L sama dengan 3D per 2 tambah G. Di mana L adalah panjang tiang meter, D adalah diameter tiang meter, HU adalah beban lateral dengan satuan kilonewton, CU adalah kohesi tahanan underline, satuan kilonewton per meter persegi, F adalah jarak momen maksimum dari permukaan tanah, meter, kemudian G adalah jarak dari lokasi momen maksimum sampai dasar tiang dengan satuan meter.
Karena L sama dengan 3D per 2 tambah F tambah G, maka HU dapat dihitung dari persamaan di atas diperoleh HU sama dengan 9 CU dikali D dalam kurung L dikurang G dikurang 1,5 D. Di mana nilai-nilai HU diplot dari grafik hubungan LD dan HU CUD2 ditunjukkan pada gambar pada gambar 5 yang berlaku untuk tiang pendek. Hitungan Browns untuk tiang pendek di atas didasarkan pada penyelesaian statika, yaitu dengan menganggap bahwa panjang tiang ekuivalen dengan L dikurang 3D per 2 dengan eksentrisitas beban ekuivalen E ditambah 3D per 2. Kemudian bagian B yaitu tiang ujung jepit atau fixed and file. Pada tiang ujung jepit, Browns menganggap bahwa momen yang terjadi pada tiang yang tertanam di dalam tanah sama dengan momen yang terjadi di ujung atas tiang yang terjepit oleh file cap. Mekanisme keruntuhan akibat beban lateral yang terjadi pada pondasi tiang dengan kondisi kepala tiang terjepit dapat dilihat pada gambar berikut, di mana pada gambar A yaitu pondasi tiang pendek, bagian B pondasi tiang sedang, dan bagian C pondasi tiang panjang. Untuk tiang pendek dapat dihitung tahanan ultimate tiang terhadap beban lateral dengan persamaan berikut. Max sama dengan HU dalam dikali 0,5 L ditambah 0,75 D, di mana HU adalah beban lateral satuan kilonewton, D adalah diameter tiang satuan meter, CU kohesi tanah dengan satuan kilonewton per meter persegi, L adalah panjang tiang satuan meter, dan G adalah jarak momen maksimum dasar tiang dengan satuan meter. Nilai-nilai HU dapat diplot dalam grafik hubungan LD dan HU CUD2 ditunjukkan pada gambar 6, sedangkan untuk tiang panjang HU dapat dicari dengan persamaan berikut. H sama dengan 2 MY bagi 1,5 D ditambah 0,5 F, di mana MY adalah momen lele dengan satuan kilonewton per meter dan F adalah jarak momen maksimum dari permukaan tanah, satuan meter. Pada saat ini dapat kita lihat grafik tahanan lateral ultimate, dapat kita lihat gambar grafik tahanan lateral ultimate yang pada tanah kohesif, yaitu tiang pendek dan tiang panjang. Bagian A adalah tiang pendek, B adalah tiang panjang. Kemudian poin selanjutnya itu pada tanah granular. Untuk tiang dalam tanah granular di mana C sama dengan 0 seperti pasir, kerikil, batuan, Browns menganggap sebagai berikut. Yang pertama, tekanan tanah aktif yang bekerja di belakang tiang diabaikan. Kemudian kedua, bentuk penampang tidak berpengaruh terhadap tekanan tanah ultimate atau tanah ultimate. Kemudian C, tekanan tanah lateral sepenuhnya termobilisasi pada gerakan tiang yang diperhitungkan. Kemudian bagian D, distribusi tekanan tanah pasif sepanjang tiang bagian depan sama dengan 3 kali tekanan pasif rangkaian. Selanjutnya perhitungan menggunakan bantuan program Plexis. Dalam menggunakan program Plexis, pengguna harus mengetahui terlebih dahulu konsep pemodelan yang akan dipilih sebelum melakukan perhitungan secara numerik. Maka terlebih dahulu dibuat model dari pondasi tiang panjang yang akan dianalisis seperti gambar 8 berikut ini. Pada slide ini dapat kita lihat gambar yaitu model pondasi tiang bor profil menggunakan bantuan program Plexis. Pemodelan pada Plexis mengasumsikan perilaku tanah bersifat
isotropis, elastis, linear berdasarkan hukum Hooke. Akan tetapi, model ini memiliki keterbatasan dalam memodelkan perilaku tanah sehingga umumnya digunakan untuk struktur yang padat dan kaku di dalam tanah. Input parameter berupa modulus Young E dan rasio Poisson P dari material yang bersangkutan. Sehingga diperoleh rumus E sama dengan theta diper epsilon, P sama dengan epsilon kurang H per epsilon kurang P. Di dalam program Praxis ada beberapa jenis permodelan tanah, antara lain model tanah Moore column dan model soft soil. Metode yang digunakan bagian pertama itu model Moore column. Pemodelan Moore column menginstruksikan bahwa perilaku tanah bersifat plastis sempurna dengan menetapkan suatu nilai tegangan batas di mana pada titik tersebut tegangan tidak lagi dipengaruhi oleh regangan. Input parameter meliputi 5 buah parameter, yaitu modulus Young E, rasio Poisson P, dan yang memodelkan keelastisitasan tanah. Yang kedua kohesi C, sudut geser theta memodelkan perilaku plastis dari tanah. Kemudian sudut dilantasi memodelkan perilaku dilantasi tanah. Kemudian yang kedua model tanah lunak atau subsoil. Seperti pada permodelan Moore column, di atas batas kekakuan tanah dimodelkan dengan parameter kohesi C, sudut geser dalam tanah, dan sudut dilantasi. Sedangkan untuk kekakuan tanah dimodelkan menggunakan parameter theta dan lambda dan K yang merupakan parameter kekakuan yang didapatkan dari uji traksial maupun oedometer. Yang ketiga yaitu studi parameter. Model tanah yang dipilih adalah model Moore column, di mana perilaku tanah dianggap elastis dengan parameter yang dibutuhkan, yaitu A, berat isi tanah didapat dari hasil pengujian laboratorium, kemudian B, modulus elastisitas diperoleh dengan rumus 2G dalam kurung 1 ditambah V, kemudian bagian C, Poisson ratio diambil nilai 0,2 sampai 0,4, kemudian D, sudut geser dalam didapat dari hasil pengujian laboratorium, yang bagian E, kohesi didapat dari hasil pengujian laboratorium, dan F, sudut dilantasi diasumsikan sama dengan 0, perilaku tanah dianggap elastis. Parameter tanah. Yang pertama modulus Young. Nilai perkiraan modulus elastis diperoleh dari pengujian SPT. Nilai modulus elastis yang dihubungkan dengan nilai SPT sebagai berikut: E sama dengan 6 dikali N tambah 5 dikali K per FT pangkat 2 untuk pasir berlempung. Kemudian untuk pasir, E sama dengan 10 dikali N tambah 15 K per FT pangkat 2. Nah, dapat kita lihat tabel di mana tabel 1 ini nilai perkiraan modulus elastisitas tanah, di mana untuk tanah yang sangat lemak diperoleh nilai E-nya itu 3 sampai 30, kemudian lemak 20 sampai 40, dan seterusnya. Untuk lebih jelasnya dapat kita lihat pada tabel pada slide ini. Kemudian Poisson ratio. Nilai rasio Poisson sering dianggap sebesar 0,2 sampai 0,4 dalam pekerjaan mekanika tanah. Nilai sebesar 0,5 biasa dipakai untuk tanah jenuh, dan 0 sering dipakai untuk tanah kering dan tanah lainnya untuk kemudian perhitungan. Pada slide ini terdapat tabel hubungan jenis tanah, konsentrasi, dan Poisson ratio dapat kita lihat. Kemudian ketiga, berat jenis kering atau YEDRI. Berat jenis tanah kering adalah perbandingan antara berat tanah kering dengan satuan volume tanah. Berat jenis tanah kering dapat diperoleh dari data soil test dan direct shear. Kemudian berat jenis tanah jenuh atau YESAT. Berat jenis tanah jenuh adalah perbandingan antara berat tanah jenuh di mana ruang porinya terisi penuh dengan air. Selanjutnya itu sudut geser dalam. Sudut geser dalam tanah dan kohesi merupakan faktor dari kuat geser tanah yang menentukan ketahanan tanah terhadap deformasi akibat tegangan yang bekerja pada tanah. Deformasi dapat terjadi akibat adanya
adanya kombinasi keadaan kritis dari tegangan normal atau tegangan geser. Kemudian kohesi. Kohesi merupakan gaya tarik-menarik antar partikel tanah. Nilai dari kohesi didapat dari engineering properties, yaitu dengan traksial test dan direct shear test. Kemudian permeabilitas. Berdasarkan persamaan Coseni-Charman, nilai permeabilitas untuk setiap layer tanah dapat dicari dengan menggunakan rumus K sama dengan E pangkat 3 dibagi 1 ditambah E. Untuk tanah yang berlapis-lapis harus dicari nilai permeabilitas untuk arah vertikal dan horizontal dapat dicari dengan rumus Kv sama dengan H di per H1 per K1 ditambah H2 per K2 ditambah Hn per Kn, di mana H adalah tebal lapisan E, angka pori, K adalah koefisien permeabilitas, Kv koefisien permeabilitas arah vertikal, KH sama dengan koefisien permeabilitas arah horizontal. Nilai koefisien permeabilitas tanah dapat ditentukan berdasarkan jenis tanah tersebut seperti pada tabel 3. Seperti tabel pada slide ini, yaitu tabel 3, di mana tabel 3 adalah nilai koefisien permeabilitas tanah. Kemudian menghitung kapasitas daya dukung bor-file dari data SPT. Perhitungan kapasitas daya dukung bor-file dari data SPT memakai metode RC dan Wright, dan data diambil pada titik BH20, titik terdekat dari file nomor 50. Perhitungan kapasitas daya dukung ultimate pada titik BH20. Berikut data bor-file di mana diameter tiang 120 cm, keliling tiang pi kali D sehingga menghasilkan 3,768 meter. Luas bor-file yaitu rumus 1/4 pi D pangkat 2 sehingga menghasilkan 1,130 meter persegi. Dari persamaan daya dukung ultimate pada ujung bor-file tanah kohesif dinyatakan sebagai berikut. Untuk lapisan tanah kedalaman 13 meter, di mana rumus yang digunakan itu QI sama dengan QV dikali AP dan QP sama dengan 9 kali CU. Di mana untuk mendapatkan nilai CU menggunakan rumus 2/3 dikali N SPT dikali 10 sehingga diperoleh nilai CU yaitu 11,33 ton per meter persegi. Kemudian QP yaitu rumus 9. Kemudian nilai QP didapat dengan rumus 9 kali CU sehingga menghasilkan 101,997 ton per meter persegi. Kemudian untuk menentukan nilai AP yaitu 1/4 dikali Pi dikali D pangkat 2 sehingga memperoleh 1,130 meter persegi. Dan untuk nilai QP yaitu 115,256 ton. Untuk daya dukung ujung pada tanah non-kohesif dapat diketahui dengan menggunakan grafik Rese dan Wright. Untuk lapisan tanah pada kedalaman 22 meter, N SPT sama dengan 41. Karena N SPT lebih kecil sama dengan 60, maka digunakan persamaan QP sama dengan 7 dikali N sama dengan 7 dikali 41 sehingga memperoleh 287 ton per meter persegi, dengan syarat QP lebih kecil sama dengan 400 ton per meter persegi. Maka QP sama dengan QP dikali AP sama dengan 287 dikali 1,130 sehingga memperoleh 324,31 ton. Untuk NSPT lebih besar dari 60, nilai QP adalah konstan sebesar 400 ton per meter persegi. Dari persamaan daya dukung selimut pada tanah kohesi dapat dinyatakan sebagai berikut. Untuk lapisan tanah kedalaman 13 meter dengan rumus QS sama dengan Fs dikali L dikali P. Dari persamaan tersebut, untuk menentukan nilai Fs yaitu rumus yang digunakan itu alfa dikali CU, di mana alfa adalah 0,55 sehingga dapat disususi ke persamaan Fs sehingga diperoleh nilai Fs sama dengan 6,233 ton per meter persegi.
Nah, setelah diperoleh nilai Fs, selanjutnya disubstitusi ke persamaan Qs sama dengan Fs dikali L dikali P, sehingga diperoleh nilai Qs sama dengan 35,22. Sehingga diperoleh nilai QS sama dengan 35,229 ton. Untuk tanah non-kohesif pada kedalaman 22 meter, nilai Fs dapat diketahui dengan menggunakan grafik rasa downright untuk 50, di mana untuk N lebih besar dari 53 dan lebih kecil dari 100. Setelah pembahasan dan perhitungan yang telah dilakukan, diperoleh beberapa kesimpulan. Yang pertama, lamanya waktu proses konsolidasi yang berlangsung dengan program metode elemen hingga adalah 0,55 hari. Yang kedua, dari hasil perhitungan di atas, nilai daya dukung tanah berdasarkan hasil SPT cukup signifikan, namun pengujian PDA test dan praksis tidak jauh berbeda, sehingga dapat digunakan sebagai perbandingan. Yang ketiga, dari hasil evaluasi diameter pondasi bor file, di mana D aktual lebih besar sama dengan D perlu, maka diameter yang dapat digunakan dapat dikatakan memenuhi diameter yang diperlukan. Kemudian yang keempat, dari hasil evaluasi penulangan pondasi bor file, didapat hasil perhitungan AS min lebih didapat hasil perhitungan di mana AS lebih besar sama dengan AS min, lebih kecil sama dengan AS max, sehingga luas penulangan dapat dikatakan memenuhi syarat. Itu saja penjelasan dari saya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.